Ya, ngopi lur. Balik lagi di Angkringan Podcast. Ya, balik lagi hari ini kemungkinan ada satu personil yang gak datang ya, Wak. Ya, benar. Si Bang TJ itu berhalangan hadir hari ini. Bang Teja ya, Iya. si Kribo itu kemana itu? Jadi mau gak mau nih si Asep yang ngegantiin. Oke, Asep sama aja. Oke, buat hari ini kita bahas, mungkin diinfoin dulu ya. Ini dapat cerita dari teman-teman yang ngirim dari email ke podcast kita. Jadi buat teman-teman yang mau ngirim-ngirim cerita-cerita mistis atau cerita-cerita misteri, ya monggo bisa dikirim di email di bawah sini ya. Ya, Ya. nanti kita taruh ya. Ya. Jadi buat kali ini saya mau bahas tentang urban legend di Kota Bandung. Tepatnya ya kalau dari emailnya ya itu di tengah-tengah Kota Bandung. Mau di tengah Kota Bandung. Jadi ini nyeritain satu keluarga yang awalnya sukses, terus hidupnya lama-kelamaan sulit sampai akhirnya digangguin. Oke. Yang gangguin itu siapa itu? Yang ngegangguinnya ya hal-hal goib. Oh, Ya. Dimulai dulu ya dari latar belakangnya nih. Ini infonya itu keluarganya itu pertama-tama tuh awalnya bukan Islam, Pak. oh si ini tadi. Nah, keluarga ini tuh awalnya bukan keluarga Islam. Dimana awalnya itu keluarga itu kalau di bahasa anehnya tuh Sunda Wiwitan. Apa itu sudah ya? Jadi kepercayaan. Paham itu, Bah. Jadi kepercayaan yang dimana lebih mempercayainya leluhur. Oh, ada Sunda Wiwitan itu ya. Ada, ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang mau benerin ya mangga diinfoin di bawah. Jadi di keluarga ini infonya si kepala keluarganya itu bekerja sebagai kontraktor. Si bapaknya itu Kontraktor, di mana kontraktornya itu benar-benar berhasil lah. Bahkan sampai di lingkungannya itu menganggap si bapak ini kayak DPD atau DPR, di mana kalau misalkan ada bantuan, ada suatu kegiatan, itu bapaknya itu pasti ngebantuin. Oh, jadi selalu ngasih sumbangan. Baik sumbangan tenaga, sumbangan uang, sumbangan semuanya. Jadi meskipun itu acara-acara bukan keagamaan dia, tapi dia nggak ada hitung-hitungan. Nah, makanya jadi satu keluarga yang disegani lah. Si keluarga itu tadi. Itu tuh. Nah, lanjut dari dalam satu titik diketahuin lah ternyata si bapak ini itu tipikal orangnya senang untuk belajar hal-hal yang mistis atau goib. Jadi dari email itu diceritain kalau si kepala keluarganya itu dia tuh orangnya anti bacot. Kayak Abah Uhud dulu itu. Terus dia juga tempat buat orang nanya. Jadi kayak tempat penanyaan. Jadi orang pintar. Tapi pekerjaan aslinya itu jadi kontraktor. Gitu ya. Makanya warga sekitar tuh kalau misalkan ada apa-apa juga nanya ke bapak itu. Terkenal banget kan, udah kelihatan si bapak ini. Suatu saat si bapak ini sepertinya dapat hidayah. Dia pindah belajar buat memeluk agama Islam. Itu dia berapa tahun itu ya waktu itu? Wah, kalau yang dari emailnya ya, itu bapaknya itu dari kecil sampai umur 40-an tuh tinggal di Bandung. Dan belajar ilmu seperti itu terus. Ya, belajar ilmu seperti itu. Baru di akhir hayatnya 1 tahun sebelum meninggal ya, umurnya berkisar 60-70-an. Itu baru memeluk Islam. Nah, anehnya pada saat mulai memeluk Islam itu mulai ada gonjang-ganjing nih. Dikasih cobaannya di mana rumahnya itu kan bisa disebut di tengah kota ya, Pak. Di tengah kota, meskipun di tengah kota itu ada makam di sebelahnya. Oh, di sebelah rumah dia tuh. Jadi satu tembok dengan makam keluarga. Nah, di dalam satu itu jadi kalau masuk ke rumahnya itu agak merinding lah. Meskipun rumahnya besar, itu tapi sebelahnya makam keluarga dan makam zaman Belanda, karena di daerah
daerah situ tuh ya bisa disebut tempat makam zaman Belanda lah. Termasuk angker berarti itu ya. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Tapi karena di tengah kota ya sama padatnya penduduk nggak terlalu kelihatan lah. Ya mungkin kalau orang-orang Bandung yang tahu di tengah kota yang masih ada makam-makam yang dari zaman Belanda ya bisa tahu lah di mana daerah mana. Tapi saya nggak bakal nginfo. Nah di situ ya Pak, lanjut. Di rumahnya itu ternyata suatu saat tiap warga kalau mau ngelewat rumahnya itu mulai merinding. Kalau malam itu ya. Baik malam atau siang. Apalagi kalau ada bapaknya di dalam rumah itu. Itu posisinya bapaknya baru mau masuk Islam itu ya, orang Muslim. Baru masuk. Oh baru masuk. Baru masuk Islam. Jadi ada info kalau misalkan bapaknya masuk Islam tuh ada orang yang nggak suka. Ada orang yang nggak suka kalau bapaknya masuk Islam, sehingga dalam 1 tahun terakhir tuh keluarganya benar-benar dicoba, baik dari kesehatan anaknya, kesehatan bapaknya sampai ibunya, itu benar-benar dicoba. Sakit-sakitan lah, apalah, terus sakit-sakitnya yang aneh. Misalkan si bapaknya tiba-tiba sering teriak-teriak sendiri, jadi kayak orang gila. Oh si bapaknya itu. Itu tuh dia kerasukan apa memang normal itu? Nah itu yang bikin aneh. Warga juga bikin aneh, kenapa kayak gitu? Apakah dia karena apa banyak ilmu itu kan? Ya mungkin sih ya, kemungkinan terbesar sih kayak gitu. Karena mungkin perubahannya secara drastis, terus mungkin biasanya dia punya ilmu banyak, terus dikasih makan ilmunya, terus banyak ajaran-ajaran yang biasanya dilakukan. Sekarang nggak pernah. Jadi mungkin yang di dalam dirinya ngelawan gitu. Mungkin karena ini disclaimer ya, ini ceritanya dikirim dari Salah satu netizen ya. Salah satu penonton YouTube kita ya. Nah, dari situ ternyata usut punya usut, si bapak dan keluarganya sampai nggak kuat sama cobaan ini. Keluarganya tuh ikut masuk Muslim juga. Ya dalam satu keluarga itu semua jadi Muslim. Berapa keluarga itu? Satu keluarga. Ada anaknya. Anaknya itu kalau nggak salah ya, yang saya baca itu anaknya ada 2. Anaknya 2, istrinya 1. Ya yang ketahuan. Ya nggak tahu. Jadi ini tuh keluarga semua masuk Islam. Setelah masuk Islam cobaannya tinggi, sampai suatu saat satu keluarga ini nggak kuat. Mereka semua ninggalin itu rumah. Ninggalin rumahnya ditinggal dengan barang yang masih utuh. Kondisinya benar-benar ditinggal begitu aja tuh. Jadi si rumah itu ditinggalin gitu aja itu rumah. Ditinggal begitu aja sampai warga-warga itu baru ketahuan rumahnya kosong, ada beberapa debt collector yang datang. Jadi debt collector banyak yang datang nagih ke tetangga-tetangga, kemana ini orang. Tapi kan dia masih awalnya kan kaya ya. Kaya, rumahnya masih bagus, cuman kan warga juga taunya itu kaya atau penipu atau apa kan nggak tahu. Tapi debt collector banyak yang datang, terus banyak yang nabur-nabur. Nabur apa? Ya ada yang di depan rumahnya ada tanah kayak tanah kuburan, Ditanam lah tanam ini. kayak gitu. Nah, jadi suasana rumahnya tuh makin serem lah, makin angker. Bahkan warga aja buat ngelewatin itu kalau lebih dari maghrib lebih baik muter. Nggak berani karena ada satu warga itu baru jam 8 jam 9 malam tuh ya melewat ke situ, tiba-tiba ada yang ketawa-tawa tuh. Itu jam berapa itu? Jam 9 malam. Oh masih sore. Iya, jam 9 masih malam. siang gitu. Saking seremnya itu rumah. Ditakutin. Jadi dapat dari ceritanya ini, cerita dari si netizen ini bilang kalau ternyata si bapaknya itu pindah ke Garut. Oh jadi dari kota Bandung pindah ke Garut. Keluarganya itu pindah ke Semua. Garut. Iya, karena apa? Itu belajar lagi agama Islam sama ngelepasin ilmu-ilmunya. Dibuangin. Dapat dari situ kita tahu ternyata. Terus debt collector yang datang ternyata itu penipu dari yang mau ngancurin keluarga bapaknya.
Ibarat cobaan itu kan seperti itu. Ngaku-ngaku debt collector ternyata bukan. Tapi aneh karena apa? Debt collector tapi kenapa ngakuin tanah-tanah yang kayak gitu? Dari situ jadi infonya tuh warga tuh ngebantuin karena apa ya, balas jasa lah ya, akhirnya warga tuh ngebantuin rumahnya di ngajiin bareng-bareng sama warga sekitar tuh, diajiin bareng-bareng, terus dibersihin lah sama ketua adat yang di sana, dibersihin. Tapi usul ternyata yang ngedoainnya tuh sampai sakit tuh. Oh, yang doain si bapak tadi itu, apa ngedoain rumah tadi itu? Iya, ngedoain rumah itu sampai sakit. Iya, ngeri kan? Jadi bisa dibilang ini urban legend tapi lumayan juga nih ilmunya. Karena kan nggak tahu nih siapa yang nyerangnya. Jadi dari keadaan dalam selama cobaan 1 tahun itu keluarga, satu titik warga baru dikasih tahu bapaknya meninggal. Oh, si bapaknya tuh meninggal. Ya, kenapa warga bisa tahu? Karena pada saat prosesi bapaknya meninggal itu datang ke daerah situ, disolatin dan dikuburin di makam yang dekat rumah. Oh, di rumah sebelahnya tadi itu, yang makam keluarga tadi itu. Iya, warganya itu karena orangnya emang terkenal baik ya, itu warga sampai udah berapa kali putaran tuh ya, banyak banget yang sholatin. Jadi dalam satu daerah tuh emang udah terkenal banget lah bapak ini baik. Penuh jadinya. Yang masjid aja berapa kali nyolatin gitu, saking baiknya itu bapak. Nyolatin, udah beres sholatin, malamnya kan udah tahlilan. Jadi di keluarga ini ada tahlilan. Rumah kan udah lama kosong nih pak, 1 tahun baru didatengin. Kotor masih lagi berapa? Didatengin karena bapaknya itu meninggal. Sama warga dibersihin, udah beres bersihin, itu siap-siap maghrib lah, hari pertama tahlilan. Ada salah satu warga, ibu-ibu mau sholat asarnya ketinggalan. Oh, jadi dia sendirian. Iya, sholat asar ketinggalan. Sholat tiba-tiba ini dia pada saat lagi sholat ketemu sama pocong. Jadi pas saat lagi ruku itu si mukenanya tuh diangkat. Kaget lah tuh ibu-ibu tuh, balik lagi berdiri ngelihat pocong dari si bapaknya. Oh, mukanya. Iya. Mukanya. Teriak lah ibu itu kencang, teriak banget sampai jatuh pingsan. Padahal itu sore itu ya? Sore. Jadi ya sekitar jam 5-an lah ya, jam 5 sampai jam 6-an. Di rumah Warga ngedenger itu langsung lari ngeliat kenapa nih ibu-ibu tiba-tiba ngejerit, melihat langsung pingsan. Coba disadarin, infonya dari ibunya ternyata melihat sosok bapak pakai kain kafan, bentuknya pocong, tapi dengan penuh senyuman. Pasti bapak itunya. Itu ya, serem juga kan kalau misalkan abah nih lagi enak-enak sholat, sarungnya tiba-tiba dimasukin, kayak gimana bah? lagi loncat. Kabur juga ya bah ya. Iya. Serem juga tuh. Kalau itu memang diangkat gitu kan. Nih ibu-ibu itu kayak bikin gempar satu daerah gitu ya, di Bandung itu satu daerah itu gempar tuh. Itu posisinya masih sore itu ya. Iya, jam 5 jam 6-an lah, ngejar sholat asar. Terus itu di makam ini jam berapa itu si bapak itu? Itu kan datangnya pagi, siangnya udah dimakamin. Jadi persiapan buat tahlilan. Oh, jadi bapaknya mau udah dimakamin. Udah dimakamin. Persiapan udah tahlil, persiapan mau tahlil nih. Ibu itu mau sholat asar jam 5 jam 6-an. Tiba-tiba ternyata si mukenanya diangkat-angkat. Angkat kan, serem juga. Tapi ya logikanya juga gimana caranya ya pocong ke tangan gini tuh bisa ngangkat.
Ya namanya yang gituan mah kita kan juga nggak tahu ya Pak ya. Iya. Orang kadang kalau dibilang mah kita lewat jalan yang gelap malam-malam ditimpuk pasir gitu kan bingung juga gimana caranya. Namanya konsepnya. Makhluk yang seperti itu. Ya udah itu ya lanjut ya di hari tahlilan pertama tuh. Nah, pada saat proses tahlilan kedua. Malam kedua. Malam Malam kedua. pertama itu udah Udah lewat. Aneh-aneh. Ini malam kedua, ini aneh. Itu rumahnya pada saat lagi ngebaca Yasin di tangganya tuh tiba-tiba kayak ada yang main bola. Ini kan rumahnya gede nih, rumahnya gede, ada 4 lantai. Sorry ya baru dikasih tahu nih. Rumahnya besar, ada 4 lantai. Nah, jadi di lantai kedua dan lantai ketiga itu selalu ada suara orang lagi main bola. anak kecil tuh gimana? Anak kecil, jadi tak tak tak. Jadi di tiap tangga tuh kedengeran dak 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 bola. Iya. Itu kita lagi baca Yasin, tiba-tiba ada suara dak dak. Jadi bola kayak ditendangin. Kaget lah ya. Itu jam berapa itu? Malamnya? Itu udah Isya pasti. Oh, habis Isya. Habis Ya. Isya. Tapi ada kan banyak orang ya. Iya, nah anehnya itu orang-orang tuh pada ngedenger juga saking kencengnya. Nah, aneh kan ya? Itu sampai berhenti dulu itu tahlilannya. Stop dulu. Stop dulu. Warga akhirnya ya bisa disebut Pak Ustadznya lah ya sama keluarganya nih, anaknya sama ibunya itu ngecek ke atas. Pas proses ngecek ke atas nggak ada apa-apa. Nggak ada mainan bola tadi. Nggak Ya. ada main bola pun nggak ada, kosong. Kalau misalkan ada bola mah mungkin jatuh lah ya. Iya. Ini nggak ada bolanya, nggak ada apa-apanya, tapi ada suara duk 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 duk. Serem juga berarti itu. Ini Pak Ustadznya, ini belum beres ya. Pak Ustadznya ngeliat, nggak ngeliat apa-apa, turun lagi Pak. Lanjut lagi baca Yasin sampai beres. Ya makan bareng lah ya, makan bareng sama jemaah-jemaahnya. Tiba-tiba ada suara kayak loncat-loncat. Duk 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 duk. Itu di mana itu suara Di loncat-loncat? tengah, di atas. Kan itu di lantai 1 tuh buat jemaah ya. Nah, lantai 2-nya itu Emang gelap itu? terang. Ya. Kalau info ininya sih, info ceritanya sih katanya keadaan rumahnya terang kayak biasa aja, udah dibersihin. Tapi karena 1 tahun kosong plus ada yang sering isi-isi ya kayak gitu. Kayak gitu. Ah, Sisa-sisanya. ada ini, ada pocong dari keluarga itu mulai aneh lah. Apa nih yang ganggu? Kita mau tidur ntar keganggu lagi dong kayak gitu. Akhirnya sama Pak Ustadz sama anak istrinya ke atas bareng sama warga ngelihat, bukan 1 orang 2 orang ngelihat kayak ada pocong loncat-loncat. Itu ada ngelihat itu real ngelihat. Ya infonya ya, baca ceritanya ya. Iya, Baca yang di dalam ceritanya itu. sih, kalau di ceritanya melihat. Jadi ibu, anak sama Pak Ustadz Iya. itu melihat ada pocong loncat-loncat. Duk 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 duk. Sebenarnya sih. Ya langsung baca, ngecek, baca semuanya. Sambil takut juga ya pasti ya. Lama kelamaan sih pocongnya tuh hilang. Pak Ustadz sampai nanya ke ibunya, akhirnya udah ini di hari kedua. Ibu, ada apa sama keluarga ini? Kenapa rumah sampai kayak gini? Ibu punya salah apa? Karena ya bisa disebut lah Pak Ustadznya juga ngerti kali ya sama hal yang kayak gitu. Katanya ini ada kiriman, Bu. Ada orang yang gak suka sama ibu. Nah, ibunya cerita. Ternyata ya itu, si orang debt collector itu nipu. Sebenarnya orang yang gak suka bapak, melihat bapak satu ya mungkin Orang punya ya. orang yang punya, terus bisnisnya lancar. Sekarang tiba-tiba ya orang itu biasanya dikasih lah sama bapaknya tiba-tiba ngilang gitu aja. Jadi ada rasa dendam sama sakit hati, jadi kayak gitu. Ya akhirnya setelah beres dari situ
si ini si Pak Ustadznya ngaji lagi di atas bareng-bareng sama keluarga. Oh jadi di rumahnya tuh di ngajiin lagi di atas. Di ngajiin lagi di atas di lantai 2. Nah, jeleknya mungkin karena ibu-ibu kan ngedenger tuh ada hal-hal kayak gitu, banyak orang yang ngegunjing lah. Iya. Mikirnya wah ini mah ternyata kayaknya kemungkinan gara-gara pesugihan, gara-gara kayak ini, wah ini pasti banyak bahasa-bahasa aneh. Iya. Dari situ si ibu-ibunya langsung gosip lah, ngegosip sampai rame. Ya nggak mau ya ibunya juga nggak dengar kali ya, yang punya rumahnya tuh sakit hati sampai nangis. Ya tapi nggak dengar kayak gitu ya, gimana baru ditinggal suaminya terus dapat gosip hal yang kayak gitu. Apalagi ternyata sebenarnya si ibu itu sama bapaknya ngebantuinnya ikhlas lah ya, ikhlas, nggak ada nilai iming-iming apa-apa, sakit hati. Dari situ tuh, nah dari situ ibunya sakit hati mau ninggalin rumah. Mau ditinggalin lagi rumahnya. Mau ninggalin, jadi yang ninggalin itu sekarang anak-anaknya itu aja tuh. Ditempatin lagi. Ditempatin sama anaknya, ibunya ninggalin rumah. Tapi 1 minggu setelah kejadian kayak gitu tuh ada hal aneh lagi Bang. Hal anehnya ibu-ibu yang sumber gosip itu tiap tidur dan tiap malam didatangin terus sama arwah bapaknya. Oh yang gosipin tadi itu. Coba yang gosip itu. Iya, didatengin sama si arwah bapaknya, minta maaf kalau misalkan bapaknya ada salah. Oh sih, jadi si bapak arwah bapaknya tuh datangin yang itu, bapaknya minta maaf. Nih logiknya yang harusnya minta maaf siapa Bang? Ya masih hidup lah ya. Ya, Iya. ini tapi didatengin infonya ya, tapi karena saya dapat dari ceritanya nih infonya itu bapaknya yang minta maaf ngedatengin satu-satu di malam yang sama 1 minggu setelah kejadian. Datang itu cuma mau minta maaf ya. Minta maaf kalau misalkan saya ada salah, keluarga saya ada salah, tolong dimaafkan. Tapi dalam keadaan wujudnya, sorry ya, kayak kafan kayak konsol. Si bapak. Kabur ada itu juga. Ya kan didatanginnya dalam mimpi, Pak. Oh, ini tanpa sadar lah ya. Iya, didatengin. Nah, mungkin ya karena sering didatengin gitu kali ya si ibu-ibu ini lari ke ininya ke rumah itu lagi, ke anak-anak minta maaf. Oh, jadi yang orang-orang yang ngomongin itu. Minta maaf kalau misalkan salah ucap, salah apa, nginfoin bapak sering datang ke mimpi saya. Oh, cerita keluarganya tadi. Kalau misalkan ada salah, ada maaf, akhirin aku ibu-ibunya kalau saya yang ngegosipin. Terus keluarganya gimana tanggapannya ke Ya. masyarakat yang ngomongin bapaknya? Ya mungkin dasarnya orang baik ya, ngemaafin gitu aja, ya udahlah, namanya juga kesalah informasi. Terus kan keluarganya juga 1 tahun menghilang, nggak ada info ke siapa. Dari situ lah ya mungkin kalau orang baik gitu ya hasilnya juga bakal baik, meskipun aneh-aneh ternyata jadi balasnya juga dengan hal yang baik. Jadi kalau diambil kesimpulan tuh ya kadang kita berbuat baik aja masih salah ya. Iya. Itulah manusia. Kita yang benar, Berbeda pikirannya kan. benar. Karena kepala sama hitam tapi isi kan tetap beda ya. Gitu. Tapi kalau menurut Wal, itu orangnya si bapak tuh baik atau enggak? Baik. Kalau dilihat dari cerita yang tadi itu kan baik orangnya. Semasa akhir hayatnya mungkin dapat hidayah yang baik lah ya. Mungkin lah ya, tapi disclaimer ya, kita di sini nggak bilang kalau agama sebelumnya salah ya. Ya agama tuh nggak ada yang benar atau yang salah. Yang penting kita jalani dengan yang baik. Itu aja sih. Tapi ya benar semua, nggak ada yang nggak benar, masih Iya. benar semua. Yang salah itu yang ngejalanin ya mungkin ya. oknum lah ya, oknum. Gitu. Jadi Cerita urban legend lah lumayan. Jadi hari ini cerita urban legendnya sampai situ, seorang bapak-bapak yang baik tapi akhirnya meninggal. Itu di tahun berapa itu? Oh,
Kalau saya baca tuh itu kejadiannya kok tahun 94 98. Oh, jadi udah tahu banget lah ya, udah lama banget. 94 98 kayak kalau sekarang mah mungkin makam-makam Belanda sama makam itu siapa sih di mana? Terus di tengah kota. Cuman ya kita cuma tahu dari cerita ya. Makanya kalau teman-teman di sini kalau ada yang punya cerita mau kirim-kirim ke kita buat dibacain ya monggo. Kalau Kita ceritain ya. kita ceritain. Nah, salah satunya contohnya ini nih, ada yang nyeritain tapi nggak mau ngasih tahu nama, monggo. Kita juga bisa cerita. Bisa merahasiakannya. Iya. Oke, berarti cerita kita yang masalah urban legend ya malam ini. Urban legend. Cukup merinding sih. Cuman bisa didapetin hikmahnya di mana yang namanya orang baik meskipun dikirim hal-hal yang aneh, ya ternyata akan baik juga. Terus nggak selamanya yang baik bakal dapat ya, Balasan omongan yang baik, benar. Baik. Ya wes deh. Oke, berarti Cukup dari sini aja ya. Mungkin sama teman-teman kalau misalkan mau iklan-iklan di kita ini bisa di bawah nih, kayak salah satu contohnya di sini nih. Ya iklannya kita share-share di ada sini. DNK ya. Ya, DNK dan lain-lain ya, enggak bisa dikirim via email atau via WhatsApp, ada di bawah ini. Enggak ya? Ya. Aja. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja ya. Kita nanti lanjut episode Lanjut berikutnya. episode-nya. Oke, yuk. Kita tutup dengan Ya. ngopi lu.